Sedikit sekali bagian manusia pada masa kini yang benar-benar memperoleh pengetahuan yang murni dan benar, meskipun sarana untuk mendapatkannya telah banyak dan beragam. Universitas terus mendidik dan meluluskan, percetakan menghasilkan buku dan surat kabar, seminar dan ceramah tak pernah berhenti, serta siaran radio terus berbicara tanpa henti. Namun demikian, kita melihat bahwa kebanyakan orang pada masa kini hanya mengambil kulit luarnya saja. Jarang sekali yang benar-benar mendalami inti pengetahuan dengan sungguh-sungguh. Pengetahuan yang setengah-setengah bahkan lebih berbahaya daripada kebodohan total. Sebab orang yang benar-benar bodoh tahu di mana posisinya dalam ilmu dan dalam masyarakat, sehingga ia tidak berani berbicara tentang hal yang tidak dia ketahuinya. Adapun orang yang memiliki pengetahuan setengah-setengah, kebanyakan tidak menyadari kekurangannya, bahkan mengira dirinya telah sangat mendalam dalam ilmu hanya karena memperoleh gelar universitas, atau karena pernah mengajar di sekolah menengah, atau karena memiliki perpustakaan pribadi yang ia baca sebagian besar isinya tanpa pemahaman yang mendalam terhadap maksud penulis. Ia mengira telah sampai pada puncak ilmu dan menguasai semuanya, padahal justru disitulah letak bahaya yang sesungguhnya, karena ia berani memberi fatwa dalam hal yang tidak diketahuinya, merasa berhak menyela, mendukung, dan menyampaikan pendapatnya tentang masalah-masalah besar. Yang paling mengherankan adalah bahwa orang-orang yang benar-benar mendalam dalam ilmu, memahami dengan baik, dan mampu menyimpulkan dengan tepat, justru menganggap diri mereka belum mencapai derajat tinggi dalam tangga ilmu pengetahuan. Mereka, para ilmuwan sejati, berhati-hati untuk tidak memberi fatwa tanpa penelitian yang mendalam, dan mereka bersikap sangat rendah hati ketika mengemukakan suatu pendapat yang muncul setelah kajian panjang dan pengulangan penelitian. Jika mereka menemukan seseorang yang menentang pandangannya, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan segera menerima kebenaran ketika tampak jelas baginya. Apabila kita membandingkan antara orang berilmu yang rendah hati dengan orang yang berpura tahu tetapi keras kepala, kita akan merasa bingung dan heran, hingga tampak bahwa persoalan ini memang perlu segera diobati. Kita semua tahu bahwa setiap sarjana memiliki bidang keahlian yang seharusnya ia kuasai, dan sudah semestinya ia harus kembali pada sumber-sumber ilmiah dari waktu ke waktu, agar fakta-fakta ilmiah tidak bocor dari pikirannya seperti air yang menetes dari kantong kulit yang berlubang. Namun, kenyataan yang kita saksikan di zaman televisi, video, film, turnamen sepak bola, dan berbagai bentuk hiburan lain yang sebagian besar tidak bermanfaat ialah bahwa banyak orang yang telah memperoleh gelar tinggi dan memiliki kualifikasi untuk bekerja di bidangnya tidak lagi mendalami studi sebagaimana semasa mereka menuntut ilmu. Mereka puas dengan kulit pengetahuan yang pernah mereka pelajari dahulu. Bahkan ada di antara mereka yang hanya beruntung bisa melewati tahap pendidikan tanpa kesiapan besar. Tetapi anehnya, mereka justru menduduki jabatan penting dan posisi kepemimpinan yang seharusnya diisi oleh orang yang benar-benar memiliki kompetensi ilmiah. Hal yang paling mendasar yang seharusnya menjadi kewajiban mereka adalah menjadikan pembelajaran dan penelitian berkelanjutan sebagai kebiasaan tetap, agar mereka mampu menghadapi persoalan-persoalan ilmiah dengan keyakinan dan ketegasan, serta memperoleh penghargaan dari orang-orang yang berdiskusi dengan mereka dalam ranah ilmu dan pemikiran. Namun antara kewajiban yang seharusnya dilakukan dan kenyataan yang kita lihat berupa kelalaian terhadap riset dan pengabaian terhadap studi lanjutan, terdapat jarak dan pemisah yang amat lebar nan jauh. Hari demi hari terus berlalu, dan generasi baru tumbuh mengikuti jejak pendahulunya. Mereka yang merasa cukup dengan pengetahuan setengah-setengah, akibatnya mereka seringkali lebih banyak merusak daripada memperbaiki, dan menyangka diri mereka telah berilmu, padahal sebenarnya terpedaya
oleh kebodohan mereka sendiri. Mungkin dengan memberikan contoh-contoh umum tanpa menyebut nama, kita dapat memperlihatkan sebagian bahaya yang mengancam orang-orang yang telah menempuh profesi tanpa dibekali pengetahuan yang mendalam dan pemahaman yang benar. Tujuan kami dalam ini dan dalam ulasan serupa yang bersifat pembinaan moral dan pemikiran bukanlah untuk menyakiti siapapun, melainkan untuk membangun hati yang tertidur, membunyikan lonceng peringatan agar manusia sadar dari kelalaiannya. Sebagian orang lulus dari universitas dengan memperoleh gelar yang secara formal memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing sosial di sekolah, rumah sakit, atau pabrik besar. Namun ketika mereka mengenangani kasus nyata, cara berpikir mereka masih sangat dangkal. Alih-alih berdialog secara hangat dan penuh empati seperti seorang ayah yang ingin memahami sumber masalah anak, sang pembimbing justru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan klise. Misalnya seperti, apakah kamu punya saudara di rumah? Jika si siswa menjawab iya, ia segera bertanya, kamu anak keberapa? Dan bila si siswa menjawab bahwa ia anak pertama, si pembimbing langsung menyimpulkan, nah, disinilah masalahnya. Kamu tumbuh sebagai anak yang dimanjakan, tidak terbiasa memikul tanggung jawab, karena keluarga terlalu melindungimu. Namun jika siswa menjawab bahwa ia anak kedua, maka ia berkata, kamu pasti merasa minder karena kakakmu lebih pandai dan lebih berhasil. Tanpa sadar kamu membencinya, itu sebabnya kamu malas belajar. Dan bila siswa mengatakan bahwa semua saudaranya lebih tua, pembimbing itu berucap lagi, nah, disinilah sumber masalahmu. Ayahmu sibuk, ibumu kelelahan mengurus rumah, dan kalian sering bertengkar, maka kamu kehilangan perhatian. Itulah sebabnya kamu gagal belajar. Akhirnya, siswa itu pulang dengan hati yang gelisah, kehilangan kepercayaan pada keluarganya, dan mulai menaruh curiga kepada saudara-saudaranya. Semua karena nasihat seorang pembimbing sosial yang berbekal pengetahuan dangkal, yang hanya melihat permukaan tanpa memahami kedalaman masalah. Pengetahuan seperti ini bukan hanya tidak berguna tetapi juga merusak, sebab ia berhenti pada kulit yang menipu dan gagal menembus inti kebenaran yang sejati. Contoh lain, ada sebagian orang yang lulus dengan gelar di bidang psikologi dan merasa layak menjadi dokter di klinik kejiwaan. Suatu hari datang kepadanya seorang pasien yang menderita tekanan psikologis dan membutuhkan perawatan. Mungkin pasien itu seorang remaja yang sedang mengalami krisis masa tumbuh. Sang dokter pun mulai bertanya, bagaimana hubunganmu dengan ayahmu? Jika sang pasien menjawab, ayah saya sering menasihati dan menegur saya jika saya lalai dalam kewajiban, maka sang dokter segera berseru, ayahmu tidak mencintaimu. Ia merasa ibumu terlalu memanjakanmu dan mengabaikannya. Ini adalah keyakinan psikologis yang dikenal dengan kompleks Oedipus. Jika pasiennya seorang gadis muda dengan kondisi serupa, maka setelah menanyakan pertanyaan yang sama tentang ibunya, dokter itu pun berkata, ibumu tidak menyayangimu karena ia lebih menyukai anak laki-laki. Ia cemburu pada kasih sayang ayahmu padamu, sebab perhatian ayahmu padamu membuatnya merasa tersaingi. Dan ia pun menyimpulkan, itu juga termasuk gangguan psikologis yang dikenal dalam teori kejiwaan. Akhirnya, pasien keluar dari klinik bukan dengan hati yang tenang, tetapi dengan luka baru, bahkan dengan kebencian terhadap orang-orang yang paling ia cintai, hanya karena komentar dari dokter psikolog yang sok mendalam itu. Contohlah berikutnya, kita semua pasti pernah melihatnya. Seorang yang memiliki pengetahuan agama setengah-setengah, ia mungkin hafal 1 atau 2 ayat Al-Quran, ditambah beberapa hadis. Ia membaca satu buku agama dan berhenti di situ tanpa memperluas wawasannya. Kemudian ia tampil di hadapanmu dengan penuh keyakinan berkata, aku tidak mengikuti mazhab siapapun, tidak Abu Hanifah, tidak Syafi'i, tidak Malik, tidak Ahmad bin Hanbal. Semua mereka punya kesalahan. Abu Hanifah keliru, Imam Syafi'i tidak memperhatikan hadis, Imam Malik menyalahi apa yang ada di Sirah Bukhari, di Sahih Bukhari, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak menggunakan qiyas. Kau mendengarnya dengan rasa jengkel, namun mencoba menanggapinya dengan tenang. Tapi ia justru meninggikan suara berdebat keras, berbicara seakan-akan ingin mengumpulkan orang banyak untuk mendengarkannya. Padahal sangat jauh dari dirinya untuk benar-benar mengetahui kadar dirinya sendiri.
Sebab ayat-ayat Al-Quran ia bacakan tidak ia pahami maknanya. Hadis yang ia sebutkan tidak ia ketahui derajat kesahihannya. Dan pendapat fikih yang ia kutip mungkin ia ambil dari sumber yang tidak terpercaya bagi para ulama sejati. Semua itu hanyalah alat yang membuatnya pandai berteriak dan membuat gaduh tanpa isi yang sebenarnya. Dan ketika engkau menasihatinya agar merujuk kepada ulama yang ahli, ia pun berteriak membantah. Dalam Islam tidak ada kepentingan, semua bisa berbicara agama. Inilah contoh lain dari pemilik pengetahuan dangkal, orang yang tidak memiliki kualifikasi resmi namun berani berbicara dalam perkara besar. Namun bencana ini tidak berhenti pada mereka saja, karena bahkan sebagian orang yang memiliki gelar akademik dari universitas keagamaan pun ikut terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Sebab ijazah dari universitas saja bukanlah izin otoritas untuk berfatwa. Di antara lulusan ada yang lulus karena kemampuan sejati dan ada pula yang sekedar beruntung. Padahal fatwa agama menuntut tingkat keilmuan yang tinggi, keluasan pengetahuan dan kemampuan istinbat, pengambilan hukum. Karena itulah dibentuk lembaga fatwa yang beranggotakan beberapa ulama ahli fikih, bukan hanya satu orang, agar akal-akal mereka dapat bekerja sama dalam menemukan kebenaran yang tepat. Hal ini sangat penting terutama dalam masalah-masalah baru atau kontemporer yang muncul setelah masa ijtihad besar di era para imam mazhab terdahulu. Namun kini surat kabar harian, majalah mingguan, dan siaran televisi maupun radio menyediakan rubrik tanya jawab agama. Lalu mereka mengundang siapa saja yang tampak berwibawa dengan sorban di kepala, baik imam masjid maupun dosen madrasah. Tidak menafikan bahwa di antara mereka ada orang-orang saleh yang memang layak berfatwa dengan penuh kemampuan dan keilmuan. Akan tetapi tidak sedikit pula yang berani berfatwa tanpa kesiapan ilmiah, bahkan dalam persoalan-persoalan rumit yang bisa merusak rumah tangga yang harmonis. Sementara itu, sang mufti tidak menyadari betapa berbahayanya perkataannya, dan dengan tergesa-gesa mengeluarkan fatwa yang salah tanpa ilmu dan tanpa cahaya petunjuk, yang kemudian menyebar dengan cepat seperti api yang membakar jerami, menghancurkan keluarga yang tadinya tentram. Pernah terungkap dan terceritakan siaran radio Al-Quranul Karim yang sebenarnya memiliki banyak jasa besar dan manfaat yang luas. Namun ketika terjadi satu kesalahan dalam program, penanya dan pemberi jawaban, meski hanya sekali atau beberapa kali, seharusnya hal itu cukup menjadi peringatan agar mereka lebih selektif memilih siapa yang layak memberi fatwa. Pada hari itu terdengar seorang bertanya dengan kebingungan. Nenek saya mengatakan minggu lalu bahwa istriku yang telah hidup bersamaku selama 12 tahun dan memberiku 4 orang anak ternyata dulu pernah menyusu pada ibuku. Jadi, apakah berarti dia adalah saudara perempuanku? Nenek itu diam selama 12 tahun, baru hari itu mengucapkan hal itu. Dan tahukah kamu apa jawaban sang ustadz? Dengan tergesa-gesa ia menjawab, pernikahanmu batal. Istrimu kini menjadi saudaramu. Kamu harus menceraikannya. Begitulah fatwa yang menghancurkan pun keluar dengan mudah tanpa kehati-hatian, tanpa dasar yang kokoh. Maka demi menunaikan tanggung jawab di hadapan Allah, terurailah sebuah jawaban dari para ulama terhadap fatwa tersebut dengan ulasan, hubungan persusuan tidak bisa ditetapkan hanya dengan kesaksian satu perempuan, tetapi harus dengan 2 saksi perempuan yang adil. Dan nenek itu tidak bisa dianggap saksi yang terpercaya karena ia diam selama 12 tahun dan baru berbicara sekarang. Seandainya ia memang jujur dan amanah, tentu ia sudah memperingatkan sebelum pernikahan terjadi. Demikian ulasan fatwa yang sampai saat ini kami temukan atas kasus kejadian dari sang nenek. Ini pun kami ambilkan dari 2 fatwa resmi dari Lajnah Fatwa Al-Azhar yang dipimpin oleh Wakil Agung Al-Azhar bersama para anggota dari 4 mazhab besar.